Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengerjakan tugas kelompok hands-on menjelaskan tentang persubbab dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, izinkan kami untuk bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Erlisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 247820 dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Meila Biasari dengan NPM 247828082 dari kelas TRIC. Saya Yuri Elpa dengan NPM 24782097 dari TRI 3C. Nah, modul pertama yang akan dijelaskan oleh Yuri. Oke. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CCNA, Switching, Routing, and Wireless Essential. Nah, yang pertama di sini ada introduction. Nah, pada bab subbab 1.0.1 tentang why should I take this module. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Jadi yang pertama itu bagian ini merupakan pengantar modul yang menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan dipelajari pada modul ini. Jadi di sini kita diperkenalkan untuk tujuan modul, cakupan pembelajaran, dan mengapa keterampilan konfigurasi dasar perangkat jaringan seperti switch dan router. Switch dan router itu sangat penting. Oke. Di sini terdapat teks pada 1.0.1 ini, yaitu tentang ucapan selamat datang pada modul. Nah, selanjutnya yang kedua di sini 1.0.2 yaitu what will learn to do in this module. Jadi apa saja yang akan saya pelajari pada modul ini. Nah, di modul titel ini yaitu saya akan judulnya adalah Basic Device Configuration. Jadi mengkonfigurasi pada perangkat dasar. Lalu untuk tujuan dari modul ini yaitu configure device using security best practice, yaitu mengkonfigurasi device menggunakan praktik keamanan terbaik. Dan di sini terdapat tabel dari topik judulnya dan tujuan. Yang pertama ini ada configure a switch with initial setting, yaitu mengkonfigurasi dengan pengaturan awal. Lalu di sini tujuannya adalah configure initial setting on a Cisco switch, yaitu mengkonfigurasi pengaturan awal pada saklar Cisco. Nah, seperti pengaturan awalnya itu seperti memberikan hostname pada device, lalu menambahkan banner message atau ETD, lalu menyetel password, lalu yang keempat ada mengaktifkan password enkripsi. Nah, selanjutnya yang kedua configure switch port, mengkonfigurasi port switch. Tujuannya itu adalah configure switch port to meet network requirement, atau mengkonfigurasi port switch pada untuk memenuhi persyaratan jaringan. Nah, contohnya itu kayak mengaktifkan port atau no shutdown, lalu menetapkan pilihan pada port tertentu, lalu mengatur kecepatan dan mode duplex, lalu menonaktifkan port yang tidak digunakan. Lalu yang ketiga di sini ada secure remote access atau akses jarak jauh yang aman. Nah, tujuannya adalah configure secure management access on switch, yaitu mengkonfigurasi port switch untuk memenuhi persyaratan jaringan.
Nah, contohnya itu seperti memberikan IP pada pilihan 1. Lalu yang kedua ada mengatur default gateway pada switch. Nah, yang ketiga mengaktifkan protokol aman pada SSH. Dan ada juga membuat username dan password. Lalu yang keempat ada basic router configuration, yaitu konfigurasi router, konfigurasi dasar pada router. Nah, tujuannya adalah configure basic setting on a router to route between two directly connected network using CLI. Konfigurasi pada pengaturan dasar pada router untuk merutakan antara dua jaringan yang terhubung langsung menggunakan CLI. Nah, contohnya seperti memberikan hostname dan banner untuk identitas router. Lalu yang kedua yaitu mengatur password seperti console, PTY, dan enable secret. Nah, yang ketiga mengaktifkan dan mengkonfigurasi interface pada router. Lalu keempat ada menyimpan konfigurasi seperti copy running config, startup config. Nah, yang terakhir adalah verify directly connected network atau verifikasi jaringan yang terhubung langsung. Nah, tujuannya adalah verify connectivity between two network that are directly connected to a router. Memverifikasi konektivitas antara dua jaringan yang terhubung pada router. Nah, contohnya itu seperti mengecek status interface itu menggunakan perintah command show IP interface brief, lalu melihat tabel routing dengan menggunakan perintah show IP route, dan terakhir itu bisa menguji konektivitas antar perangkat dengan ping dan tracer route. Nah, selanjutnya pada 1.0.3 ini di sini kita diharuskan untuk mendownload dan menginstal paket tracer. Jadi bagian ini saya skip saja. Selanjutnya 1.0.4 video Getting Started in Cisco Packet Tracer, yaitu memulai Cisco Packet Tracer. Jadi di sini terdapat tutorial, video tutorial yang memperkenalkan tampilan interface pada Cisco Packet Tracer. Nah, seperti ini. Nah, dalam video ini dia menjelaskan perbedaan antara mode logis atau logical mode dan fisik atau physical mode, dan tutorial cara menambahkan perangkat serta dasar penggunaan tools. Nah, hal ini dia bertujuan agar pemula tidak bingung saat menggunakan aplikasi. Jadi di sini saya tidak memutarkan videonya, bisa diputarkan sendiri aja. Selanjutnya pada 1.05 yaitu logical dan physical mode exploration, atau mengeksplorasi mode logika dan fisik. Jadi pada bagian ini memberikan latihan untuk mengeksplorasi dua mode utama pada paket tracer. Pada mode logis itu yang menampilkan koneksi jaringan secara abstrak, dan mode fisik yang menunjukkan representasi perangkat seperti di rak jaringan nyata. Nah, dengan latihan ini mahasiswa bisa lebih paham bagaimana jaringan disusun dan dikelola secara virtual maupun fisik. Oke. Selanjutnya pada bab 1.1 configure a switch with initial setting. Nah, pada materi yang
pada materi 1.1.1 switch boot sequence itu pada materi ini akan membahas bagaimana mengatur switch untuk pertama kali. Jadi switch baru biasanya belum memiliki konfigurasi sehingga perlu diberikan pengaturan dasar seperti memberikan hostname, password, alamat IP untuk manajemen serta menyimpan konfigurasi. Tahap awal ini penting agar switch dapat digunakan sesuai kebutuhan jaringan. Oke, di sini terdapat step untuk saklar Cisco dihidupkan seperti step yang pertama ini first the switch load power on self-test pause. Yang pertama itu switch akan membuat program power on self-test atau pause yang tersimpan di ROM. Lalu pause akan memeriksa subsistem CPU. Program ini akan menguji CPU, DRAM, dan bagian perangkat flash yang membentuk sistem berkas flash. Lalu ada step 2. Dia switch membuat perangkat lunak bootloader. Bootloader adalah program kecil yang tersimpan di ROM yang dijalankan segera setelah pause berhasil. Nah, step yang ketiga yaitu bootloader melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Lalu step 4, bootloader menginisialisasi sistem flash pada sistem. Lalu yang terakhir step 5 yaitu bootloader menemukan dan memuat citra perangkat lunak sistem operasi default ke dalam memori dan menyerahkan kendali switch pada BIOS. Selanjutnya yang 1.1.2 the boot system command atau perintah sistem boot. Oke, pada 1.1.2 ini di sini akan menjelaskan fungsi dari perintah boot system yang digunakan untuk menentukan dari mana switch atau router harus memuat sistem operasinya. Misalnya apakah flash memory, TFTP server, atau sumber lainnya. Hal ini penting untuk memastikan perangkat bisa selalu boot dengan iOS yang benar. Oke, di sini ada contohnya untuk perintah boot system flash. Nah, di sini. Dan ini ada contohnya. Boot system, nah definisinya itu perintah utama, lalu flash ini untuk perangkat penyimpanan, lalu C2960 itu definisi jalur ke sistem berkas, lalu yang terakhir adalah nama file iOS. Selanjutnya switch LED indikator. Nah, ini dijelaskan yang ada menjelaskan arti dari lampu indikator yang ada di switch. Nah, LED ini menunjukkan status port, koneksi, kecepatan, atau error. Dengan memahami LED, teknisi dapat cepat mendiagnosis apakah port berfungsi normal atau ada masalah pada kabel dan jaringan. Dan ini ada gambaran untuk portnya pada switch.
Oke, selanjutnya di sini 114 recovering from a system crash, pemulihan dari kerusakan sistem. The bootloader provides access into the suite if the operating system cannot be used because of missing or damaged system files. Itu bootloader menyediakan akses ke suite jika sistem operasi tidak dapat digunakan karena berkas sistem hilang atau rusak. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk bootloader dapat diakses melalui koneksi konsol. Jadi yang pertama kita akan mengkonekkan atau menghubungkan PC dengan kabel konsol ke suite, Lalu yang kedua mencabut kabel daya suite. Lalu yang ketiga menyambungkan kembali kabel daya ke suite dan dalam 15 detik tekan dan tahan tombol mode saat LED sistem masih berkedip hijau. Lalu step 4, terus tekan tombol mode hingga LED sistem berubah menjadi warna kuning. Kuning sebentar, lalu hijau, lalu menjadi warna hijau pekat, lalu lepaskan tombol mode. Nah, yang terakhir perintah bootloader pada suite akan muncul di perangkat lunak emulasi terminal pada PC. Nah, contohnya seperti ini, suite pada di PC. Dan di sini menggunakan perintah dir flash. Nah, dir flash ini gunanya adalah untuk melihat direktori dan file pada flash seperti yang ditunjukkan pada output di bawah ini, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini enter boot sama dengan flash. Nah, ini gunanya untuk mengubah jalur variabel lingkungan boot yang digunakan suite untuk memuat iOS baru di flash. Selanjutnya yang 115 suite manajemen akses suite. Nah, pada 115 ini menjelaskan bagaimana cara mengakses manajemen pada suite, misalnya melalui konsol, telnet, atau SSH. Nah, akses ini penting agar administrator dapat melakukan konfigurasi dan pemantauan. Dan di sini terdapat gambar. Nah, untuk mempersiapkan suite untuk akses manajemen jarak jauh, suite tersebut harus memiliki interface suite atau SPI, konfigurasi IP dan subnet mask, atau IP versi 6 dan panjang prefixnya untuk IP versi 6. SPI itu adalah interface virtual, bukan port fisik pada suite. Oke, selanjutnya yang 116 suite SPI configuration example, contoh konfigurasi suite pada SPI. Nah, pada 116 ini materi ini akan memberikan contoh konfigurasi suite virtual interface SPI, yaitu antarmuka virtual pada suite layer 3 yang digunakan untuk mengakses suite secara jarak jauh menggunakan IP. Konfigurasi SPI suite bisa digunakan perintah ping dikelola melalui jaringan. Oke, ini contoh-contohnya. Selanjutnya yang terakhir 117 lab basic suite configuration. Nah, di sini ada lab untuk latihan pada mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Okta Erlisa. Oke, baik. Selanjutnya modul 1.2.3
1.2 maksudnya. Di 1.2 ini membahas tentang konfigurasi switch port. Nah, jadi di konfigurasi switch port ini, nah jadi di bagian itu menjelaskan bagaimana port pada switch itu dikonfigurasi agar bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, konfigurasi port ini meliputi pengaturan kecepatan seperti speed, terus duplex, dan fitur otomatis seperti automate. Selain itu juga, administrator harus melakukan verifikasi dengan perintah show untuk memastikan port itu berjalan secara normal. Oke. Selanjutnya di sini modul 1.2.1 tentang duplex communication. Nah, the port of the switch can be configured independently of different need. Nah, jadi port-port di switch ini dapat dikonfigurasi secara independen untuk berbagai kebutuhan. Nah, this topic cover how to configure a switch port, how to verify your configuration, common error, and how to troubleshoot switch configuration issue. Nah, jadi pada topik ini tuh kita membahas konfigurasi pada switch, terus bagaimana cara memverifikasi konfigurasi kita, terus kesalahan atau isu yang ada, serta kita bisa memecahkan masalah. Oke. Nah, pada metode ini ada dua metode. Metode pertama full duplex communication, metode kedua half duplex communication. Nah, jadi di mode half duplex ini tuh yang mengirimkan perangkat hanya bisa mengirim atau menerima data secara bergantian. Sedangkan yang full duplex ini tuh memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara bersamaan. Jadi pengaturan duplex harus sesuai dengan perangkat lawan agar tidak terjadi mismatch yang dapat menimbulkan masalah seperti lambatnya transfer data atau banyaknya yang error ketika kita melakukan konfigurasi tersebut. Selanjutnya, configure switch port at the physical layer. Nah, pada port ini kita diminta untuk mengkonfigurasi secara manual dengan pengaturan duplex dan kecepatan tertentu. Nah, di sini kita menggunakan perintah mode konfigurasi duplex untuk menentukan mode konfigurasi secara manual untuk port di switch. Terus kita juga menggunakan perintah konfigurasi antarmuka speed atau kecepatan untuk menentukan antarmuka atau interface konfigurasi mode yang nantinya akan kecepatan yang nantinya akan kita pilih. Terus, di sini juga ditunjukkan tabel untuk perintah di switch 1 dan switch 2. Nih, untuk di switch 1 dan switch 2. Nah, di sini enter global configure mode. Nah, atau perintahnya yaitu configure terminal untuk masuk ke mode exit. Terus enter interface configuration mode atau kita masuk ke mode interface. Nah, dengan
perintah interface fast Ethernet 0/1. Setelah itu configure interface duplex. Nah, setelah itu ada perintah configure the interface speed untuk mengatur kecepatannya. Setelah itu return to the privilege exit mode atau kita keluar dari mode privilege. Setelah selesai kita mengkonfigur semuanya, kita bisa save dengan perintah copy running config startup config. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di modul ini auto mdix atau automatic medium dependent interface cover. Nah, di modul ini adalah fitur cerdas pada switch modern yang memungkinkan port secara otomatis bisa menyesuaikan jenis kabel yang kita gunakan. Terus tanpa fitur ini tuh kita biasanya itu harus memakai kabel straight through untuk perangkat yang berbeda jenis kayak PC ke switch gitu. Dan crossover untuk perangkat sejenis kayak PC ke PC seperti itu. Dan untuk perangkat dengan auto mdix administrator itu tidak perlu ribet untuk menyambungkan kabel karena bisa ditentukan switch itu akan mendeteksi dan menyesuaikan secara otomatis. Oke, perintahnya untuk mengaktifkan adalah mdix auto. Nah, di sini kita untuk melihat sudah jalan atau belum. Untuk menjalankan atau on, untuk menghidupkan, kita bisa ketik perintah ini. Oke, selanjutnya yaitu switch verification command. Nah, di sini tabel tentang beberapa perintah untuk verifikasi command. Nah, di sini ada display interface status dan configuration, yaitu kita menampilkan status konfigurasi interface dengan perintah show interface. Terus kita display caret startup configuration, kita menampilkan konfigurasi startup pada saat ini. Terus ada display caret running configuration, yaitu menampilkan konfigurasi saat berjalan. Setelah itu display information about flash file system, yaitu menampilkan informasi tentang flash system atau berkas flash dengan perintah ini. Setelah itu display system hardware and software status, yaitu menampilkan status perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di sistem. Setelah itu, display history of command and interrupt, yaitu kita menampilkan riwayat perintah yang dimasukkan. Setelah itu, yang terakhir, display IP information about an interface, yaitu kita menampilkan informasi tentang si interface. Setelah itu, display the MAC address table, kita menampilkan alamat table yang kita untuk menampilkan alamat table atau addressing table-nya, yaitu dengan perintah show MAC address table atau show MAC addresses table. Oke, selanjutnya 1.2.5 tentang verify switch port configuration. Nah, pada subbab ini tuh dibahas tentang memverifikasi bahwa konfigurasi pada switch itu sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan. Di sini pada perintah show running config itu dapat digunakan untuk bisa memverifikasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk bisa memverifikasi ya apakah konfigurasi kita itu sudah benar. Nah, contohnya seperti ini.
Setelah itu di sini ada perintah show interface atau perintah yang digunakan untuk menampilkan status informasi dan statis pada interface jaringan. Selanjutnya ada show interface Ethernet 0/8, yaitu yang menunjukkan bahwa interface fast Ethernet 0/8 ini tuh keadaannya aktif. Jadi artinya antar muka atau interface tersebut itu beroperasi. Nah, the output shows that the duplex is full and the speed is 100 ya. Mbps atau keseluruhannya itu menunjukkan bahwa duplex penuh dan kecepatannya itu 100. Nah, ini contohnya. Selanjutnya tentang network address layer issue. Nah, the output from show interface command is useful for detecting command media issue. Nah, jadi itu dari output perintah atau hasil output dari perintah show interface ini tuh berguna untuk bisa mendeteksi permasalahan media. Seperti yang ada kayak masalah yang sering terjadi kayak di jaringan kayak gitu. Terus di sini ada perintah show interface beserta outputnya yang untuk menampilkan interface atau device Ethernet 0/8. Nah, di sini ada beberapa, di sini tabel beberapa error atau kesalahan. Nah, di sini tuh kayak input error itu kayak jumlah total kesalahan gitu loh. Nih, total kesalahan kayak yang salah itu run, yan, CSR, frame gitu yang salah. Terus kalau run itu kayak frame yang dibuang karena ukurannya itu lebih kecil dari ukuran minimum. Terus gian itu ada frame yang dibuang karena melebihi ukuran. Terus ada CRC, yaitu kesalahan yang dihasilkan ketika checksum yang dihitungnya tidak sama dengan checksum yang diterima. Terus output error itu tuh jumlah seluruh kesalahan, semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir diagram yang keluar di interface yang sedang diperiksa. Di situ ada collision, yaitu nomor jumlah pesan yang dikirimkan ulang itu bertabrakan. Selanjutnya yang terakhir itu ada late collision, yaitu tabrakan yang terjadi setelah 512 bits pada frame yang telah ditransmisikan. Yang ini interface input dan output error. Yang ini tuh menjelaskan tentang error yang terjadi pada interface switch dan router pada switch yang khususnya pada input yang error atau kayak kesalahan saat menerima data, dan output errornya itu kesalahan saat mengirimkan data. Jadi penyebab error ini tuh ada beberapa macam. Ya, penyebabnya itu karena duplex mismatch, terus kualitas kabelnya juga buruk sama sinyal lemah, atau ada gangguan fisik lainnya. Selanjutnya ada troubleshooting network access layer issue atau pemecahan masalah pada lapisan akses jaringan ini. Nah, most issue that affect
switched network are encountered during the original implementation. Jadi sebagian besar itu masalah yang mempengaruhi jaringan itu ditemui di implementasi awal. Nah, jadi di modul ini juga tuh menjelaskan bagaimana cara melakukan troubleshooting atau memecahkan masalah jika terjadi masalah di akses layernya. Jadi langkah-langkah troubleshooting biasanya itu dimulai ketika memverifikasi konfigurasi port, terus kita bisa memeriksa kabel statusnya, kita bisa memastikan LAN, bisa memastikan VLAN yang sudah selesai, lalu kita bisa menggunakan perintah show untuk menganalisis kondisi port. Nah, oke. Contohnya ya. Nah, ini adalah proses untuk memecahkan masalah. Ini adalah skenario-nya. Selanjutnya syntax checker konfigurasi switch. Nah, ini tentang ini untuk cek. Ini untuk kalau ketika kita mau cek sebelum kita mengerjakan tugas, bisa dicek di sini. Selanjutnya di modul 1.3. Nah, di modul 1.3 ini tentang secure remote access. Jadi di secure remote access ini tuh fokusnya ke dalam pembahasan bagaimana cara menggunakan akses jarak jauh ke switch. Nah, ada dua metode utama. Yang pertama ada telnet dan SSH. Nah, telnet ini tuh dianggap tidak aman karena semua data termasuk password yang dikirimkan itu tanpa enkripsi. Sedangkan SSH itu lebih aman karena menggunakan enkripsi untuk melindungi data. Jadi orang lain itu atau tidak bisa melihat password yang sudah kita enkripsikan. Selanjutnya, telnet operation. Nah, di telnet operation ini metode lama untuk mengakses switch pada remote melalui jaringan. Nah, meskipun ini tuh mudah untuk digunakan, ada beberapa kelemahannya, yaitu ketika data dikirim dalam bentuk teks tanpa enkripsi. Jadi itu tuh sehingga itu tuh menjadi rawan untuk diserap karena alasan keamanan tersebutlah telnet sudah jarang dipakai di lingkungan nyata atau sekarang jarang digunakan karena kurang aman. Ini ya. Nah, di sini telnet menggunakan port 23. Nah, ini protokol lama. Selanjutnya kita SSH operation. Nah, di SSH operation atau secure shell is a secure protocol that use TCP port 22 atau di sini SSH itu menggunakan port 22 nih. Ini adalah SSH yang menggunakan protokol 22. Nah, pada protokol ini tuh management connection to a remote device. Jadi menyediakan koneksi manajemen yang lebih aman. Nah, SSH juga seharusnya menggantikan telnet untuk koneksi manajemen. Nah, SSH ini kenapa menggunakan SSH? Karena SSH itu keamanan untuk koneksi jarak jauhnya itu dengan menyediakan enkripsi, sangat aman daripada si telnet. Selanjutnya, verify the switch support SSH atau memverifikasi switch dukungan SSH.
Nah, sebelum melakukan konfigurasi, biasanya administrator itu harus memastikan bahwa suite itu mendukung SSH dengan cara mengecek versi iOS atau sistem operasi Cisco menggunakan perintah show version. Jika mendukung fitur kriptografi, maka SSH itu bisa diaktifkan. Jika tidak, maka hanya bisa menggunakan telnet atau perlu mengupgrade. Selanjutnya, konfigur SSH. Nah, before configuring SSH, the suite must be minimally configured with a unique hostname and the correct network connectivity setting. Nah, jadi sebelum kita mengkonfigur SSH, saklar harus dikonfigurasi minimal dengan nama host yang unik dan pengaturan konektivitas yang benar. Nah, ini step-stepnya untuk verify SSH support. Nah, dengan perintah show IP SSH. Nah, di sini untuk mengganti IP domain, kita mengkonfigur IP domainnya. Yang ini adalah kita generate RSA-nya. Nah, kita generate RSA-nya menjadi 1024. Selanjutnya yang ini adalah configure user authentication untuk mengatur username authentication-nya. Terus kita configure VTY lines. Nih, kita mengkonfigur VTY lines-nya dengan perintah ini. Selanjutnya ini adalah enable SSH version 2. Selanjutnya verify SSH is operation. Nah, di PC ini SSH client set as putih. SSH itu seperti client SSH seperti putih. Is used to connect to an SSH server yang digunakan terhubung ke SSH server. For example, seperti SSH is enable on suite 1. Kayak SSH yang diaktifkan pada saklar 1, terus seperti interface VLAN 99 yang dikonekkan dengan IP versi 4 di suite 1. Terus di PC 1 itu dengan alamat IP versi 6. IP versi 4. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya pada modul ini tuh kita diminta untuk mengerjakan paket tracer yang di sini. Nah, yang ini videonya beda lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meila. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu basic router configuration. Jadi pada basic router configuration ini menjelaskan bagaimana sih konsep dasar konfigurasi pada router, yaitu langkah awal yang dilakukan untuk menyiapkan perangkat agar siap digunakan dalam sebuah jaringan. Jadi hal ini tuh meliputi pengaturan identitas serta pengaturan hostname pada router, kemudian keamanan dasar password dan banner, kemudian serta akses ke mode konfigurasi dasar penting agar perangkat bisa dikenali dan agar mudah untuk dikelola dengan aman dan siap diintegrasikan dengan jaringan lain. Jadi untuk 141 configure basic router setting ini membahas tentang
sejauh mana modul ini membahas. Kemudian jika kita ingin perangkat mengirim dan menerima data di luar jaringan, maka kita perlu mengkonfigurasi router. Jadi topik ini mengajarkan kita untuk mengkonfigurasi router dasar dan menyiapkan dua pemeriksa sintaks dan aktivitas pelacak agar dapat melatih keterampilan mahasiswa. Lalu konfigurasi basic router setting ini mengajarkan cara melakukan konfigurasi awal pada router seperti memberikan nama perangkat, nih hostname router 1, kemudian enable secret class yaitu untuk membuat password untuk konsol, kemudian line console 0 untuk enable dan VTLAN atau telnet atau SSH serta menambahkan banner MOTD untuk pesan peringatan. Jadi semua pengaturan ini tuh dilakukan agar perangkat lebih aman dan memiliki identitas yang jelas di jaringan. Di sini sudah dicontohkan ya untuk mengkonfigurasi pada router. Lalu di sini banner MOTD, lalu copy running config startup config untuk save perubahan pada router seperti ditunjukkan pada di bawah ini. Lalu yang kedua 1.4.2 syntax checks konfigurasi basic router settings, yaitu pemeriksaan sintak konfigurasi pengaturan dasar router. Jadi aktivitas ini tuh buat mengatur dasar pada router. Jadi kita bisa cek di sini, kita lewati saja. Kemudian pada 1.4.3 yaitu dual stack topologi, yaitu topologi tumpuk ganda, yang dimana pada dual stack topologi ini kita dijelaskan untuk penggunaan dual stack penerapan IP versi 4 maupun IP versi 6 secara bersamaan pada jaringan. Hal ini juga diperlukan karena IP versi 4 sekarang mulai terbatas. Sementara IP versi 6 masih di dalam tahap adopsi. Dengan dual stack ini, perangkat bisa berkomunikasi dengan kedua jenis alamat, sehingga transisi dari IP versi 4 dan IP versi 6 berjalan lebih mulus tanpa mengganggu layanan. Jadi salah satu fitur pembeda antara switch dan router yang dimana antarmuka yang didukungnya itu misal switch layer 2 mendukung LAN. Nah, kemudian pada topologi tumpukan ganda mendemonstrasikan konfigurasi antarmuka IP versi 4 dan IP versi 6 router. Seperti gambar di bawah ini. Lalu kemudian 1.4.4 konfigur router interface, yaitu konfigurasi antarmuka router, yang dimana router di sini mendukung LAN dan WAN serta dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Jadi oleh karena itu router mendukung berbagai jenis antarmuka, misalnya ISR G2 memiliki 1 atau 2 antarmuka. Misalnya ISR G2 memiliki salah satu atau 2 antarmuka. Lalu di sini tersedia untuk interface-nya, yaitu configure with at least one IP address, kemudian activate, kemudian deskripsinya. Di sini kita bisa mengikuti menunjukkan konfigurasi untuk antarmuka pada router. Di sini pada router 1.
Jadi bagian 1.4.4 ini fokus pada konfigurasi interface router baik dengan IP versi 4 maupun IP versi 6. Interface ini harus diberikan IP address dan diaktifkan agar agar berjalan sesuai jalur komunikasinya masing-masing. Lalu selanjutnya untuk 1.4.5 Syntax Checker Configuration Router Interface, yaitu pemeriksaan sintak dari konfigurasi interface router. Jadi di sini kita akan memeriksa materi kita latihan interaktif untuk menguji pemahaman tentang konfigurasi interface. Nah, agar kita tuh dilatih untuk menuliskan perintah seperti interface Giga Ethernet 0/0, IP address, dan IP versi 6 address yang praktis dalam melakukan konfigurasi interface sesuai standar Cisco. Kemudian 1.4.6 ini IP versi 4 loopback interface, yaitu konfigurasi umum lainnya dari router Cisco IOS adalah mengaktifkan interface loopback. Jadi interface loopback ini adalah antarmuka logis internal router. Antarmuka ini tidak ditugaskan ke port fisik dan tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain. Jadi interface ini tuh dianggap sebagai antarmuka perangkat lunak yang secara otomatis berada dalam status aktif selama router berfungsi. Jadi di sini mahasiswa tuh belajar mengkonfigurasi loopback interface, yaitu interface virtual yang selalu dalam keadaan up meskipun tidak terhubung ke perangkat fisik. Loopback sendiri itu sering digunakan sebagai alamat identitas router untuk tujuan pengujian serta untuk stabilitas routing. Dengan loopback, routing dapat berjalan lebih handal meskipun ada perubahan pada interface fisik. Jadi di sini terdapat beberapa contoh untuk mengaktifkan dan menetapkan alamat loopback dengan mudah, yaitu di sini diberikan contohnya. Oke, lalu di sini juga ada beberapa interface loopback untuk mengaktifkan router pada alamat versi 4 setiap router. Kemudian 1.4.7 yaitu paket tracer configuration router ini sudah dibuat untuk video sebelumnya individual. Lalu selanjutnya 1.5 Verif directly connected network. Kemudian pada Verif router ini kita belajar membahas untuk memverifikasi apakah jaringan pada jaringan ini langsung yang terhubung ke router sudah berjalan dengan baik, serta pengecekan dilakukan dengan memastikan interface aktif, alamat IP sudah benar, dan perangkat bisa saling terhubung atau saling berkomunikasi. Jadi konsep ini tuh penting karena jaringan yang benar-benar terhubung langsung adalah dasar sebelum melanjutkan ke routing antar jaringan. Jadi pada 155 Verif routers ini 151 kita masih 151 interface verification comments, yaitu bagian
ini menunjukkan tuh untuk menjelaskan perintah-perintah dasar untuk memverifikasi status interface, misalnya show IP interface. Jadi dengan perintah ini kita bisa melihat apakah alamat IP, status administratif, serta status fisik interface dapat memudahkan troubleshooting jika ada masalah pada koneksi antar perangkatnya. Jadi di sini tuh there is no point in configuring your router unless you're verify. Tidak ada gunanya mengkonfigurasi router Anda kecuali Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitasnya. Jadi yang dimana topik ini tuh membahas perintah-perintah yang digunakan untuk memverifikasi jaringan yang terhubung langsung ke jaringan. Langsung topik ini mencakup 2 pemeriksaan sintaks dan pelacak paket tracer. Jadi ada beberapa perintah show yang dapat digunakan untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi suatu interface. Jadi topologi pada gambar di sini digunakan untuk mendemonstrasikan verifikasi penggunaan antarmuka router. Oke, jadi di sini the following comments are especially di sini maksudnya itu perintah berikut berguna untuk mengidentifikasi status interface dengan cepat. Jadi di sini dia show IP interface brief ini digunakan untuk menampilkan ringkasan untuk semua antarmuka termasuk IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian show running config interface adalah untuk menampilkan perintah diterapkan pada antarmuka yang ditentukan. Lalu show IP root dan show IP versi 6 root ini menampilkan isi tabel perutaan dari IP versi 4 atau IP versi 6 yang tersimpan dalam RAM. Kita lanjut saja. Dan pada 1.5.2 ini, dan materi ini tuh menekankan kita pentingnya memeriksa apakah interface router dalam kondisi up. Jika status administratively down, berarti interface dimatikan secara manual, sedangkan jika down, berarti ada masalah fisik seperti kabel tidak terhubung dengan memverifikasikan status. Jadi teknisi bisa lebih cepat menemukan akar masalah konektivitas. Jadi di sini terdapat output yang berbeda akan menunjukkan masuk konfigurasi. Jadi di sini terdapat beberapa perintah. So IP interface brief, kemudian So IP interface brief ini dapat digunakan untuk menampilkan status semua antarmuka pada router. Kemudian kita akan dapat memverifikasi bahwa interface tersebut aktif dan beroperasi sebagaimana ditunjukkan oleh status dan protokolnya, yaitu ditunjukkan seperti up ini. Oke, kemudian sebentar masih ada azan.
Sebentar, oke kita lanjut. Sini Cisco-nya error. Sebentar, kita tunggu dulu karena tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke, kita lanjut pada 1.5.3 Verif IP versi 6 link lokal dan multicast address ini, yang dimana pada 153 ini kita belajar memeriksa alamat IP versi 6 link lokal dan multicast yang otomatis terbentuk ketika interface diaktifkan. Jadi alamat link lokal digunakan untuk komunikasi dasar antar perangkat di IP versi 6, sementara multicast ini digunakan untuk layanan khusus. Jadi verifikasi ini memastikan bahwa konfigurasi IP versi 6 berjalan dengan benar. Jadi keluaran atau output dari ISO IP versi 6 brief ini sendiri menampilkan dua alamat IP versi 6 yang dikonfigurasi per interface atau per antarmuka. Satu alamat adalah alamat unicast global IP versi 6 yang dimasukkan secara manual, serta alamat lainnya digunakan dengan FE80. Kemudian so IP versi 6 interface Gigabit Ethernet 0/0/0 ini menampilkan status antarmuka dan semua alamat IP versi 6 yang dimilikinya.
sini seperti contohnya. Lalu 154 yaitu verif interface konfigurasi, verifikasi konfigurasi antarmuka. Lalu di sini output dari show running config interface, yaitu menampilkan perintah saat ini yang diterapkan ke antarmuka ditentukan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi 154 ini tuh memeriksa detail konfigurasi interface termasuk IP address-nya, kemudian subnet mask-nya, kemudian pengaturan IPv6 dengan perintah seperti show running config atau show IP interface. Kita tuh dapat melihat apakah konfigurasi sudah sesuai dengan desain jaringan yang direncanakan. Lalu selanjutnya 15.5 verif routers, yaitu verifikasi router. Jadi pada verif router ini kita tuh fokus pada tabel routing yang dimana jalur dimiliki router untuk mengirimkan paket ke tujuan. Jadi dengan perintah show IP route dan show IP versi 6 route, kita tuh bisa membedakan jalur yang langsung terhubung ke directly connected dengan jalur lain yang dapat routing memverifikasi tabel routing penting agar paket data tidak salah arah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Lalu selanjutnya 1.5.6 filter show command output, yaitu output perintah filter show yang dimana pada 1.5.6 ini mengajarkan teknik menggunakan filter pada perintah show agar output lebih ringkas. Jadi misalnya kita menambahkan include, begin, atau section, teknisi itu bisa mencari informasi tertentu tanpa harus membaca seluruh output yang panjang. Lalu 157 yaitu syntax checker filter show command seperti yang di atas tadi untuk memeriksa latihan berbasis syntax checker. Kemudian 1.5.8 yaitu command history fitur riwayat perintah, yang dimana di sini tuh digunakan untuk menyimpan sementara daftar perintah yang dieksekusi yang dipanggil kembali. Jadi fitur riwayat perintah di iOS ini yang memungkinkan pengguna mengakses perintah sebelumnya dengan tombol panah atas atau komunikasi CTRP, CTRLN. Yang dimana fitur ini tuh membantu kita mempercepat konfigurasi dan mengurangi kesalahan pengetikan perintah. Seperti ditunjukkan pada contoh tersebut. Kemudian 1.5.9 sama seperti tadi, syntax checker untuk mengecek latihan kita. Kemudian 1.5.10 paket tracer yang sudah dikerjakan masing-masing mahasiswa. Kemudian 1.5.11 ini check and understand verify directly connected network. Ini pertanyaan kita biarkan saja karena kita hanya menjelaskan penjelasan pada modul 1. Oke. Oke, cukup sekian penjelasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.